Ngeten kula terang. Kula niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hati selalu maca napa tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya habis subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu min tulu isyamsi ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Kinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo ufuk. Nirungono. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30 ya. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi bar ketuku. Lama udah ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi bar subuh niki. Wiri ya, lho kok isih wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau sik unggul macananku. Lha iki tenan lho terkian. Ya mau sik wiridan nggih. Aku mau duwe 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridane mulai napa? Niki ben sampean roh sanate wiridan. Gini ku Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai kemudian diyakinkan meninsijam menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazahi. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Dikono iki tak bari pas magrib. Itu magrib iku wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada anjani itikaf, rian biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Niki dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati nampak belum cukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah, pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokholki, ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, bentuk, bajingan. Pokoknya ada dokholki. Kula nu maca tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 Juwairiyah mau. Iku rong mewakili seluruh alam raya. Lah Nabi nakalan, ada dan apa? Jadi ada dan apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada dan nafasin. Sejumlah nafase wong ora umat to wong kok wae. Nak maca selawat ya ngoten niku. Ada damawati aku ilmu wong pokoke ngoten. Ini kalau cerita sing ringan-ringan nggih, masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lan kula wingi kandha Mas Romanto, Ki Misbah aturi. Mergo ana masalah fikih sing memang harus dikaji oleh kiai sing biasa batul masail. Kula mun pensiun. Kula niku riyen nanti bintang Batul Masail, job sufi kalau pensiun. Ngeten menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang, istaghfirillah mi'ata marrah. Mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah, 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini, astaghfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astaghfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi Misbah. Wong muni tolak tuki salasan iku wis tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu saya talak. Salasan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salasan loh, tidak tolak tuki.
tolak uji. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping telu, jadi baen apa? Baen. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Ya tak ben misale roken tak jotos ping pisan. Tak jotos ping telu kan tetep lara pisan to wong sing kena napa? Ini masalah fikihnya. Ini ngrungokno tenan. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi kok dulu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dulu Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi dhewe ora tau paham, ya ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Ora kok malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap ditomati malaikat, ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, hei malaikat ini jailun fil ardi khalifah, aku ning bumi APG khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja, manusia itu punya reputasi atas alusia mayusidu fiha wa sikut, manusia penggawaan yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu bidol. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dari seakan-akan malaikat iki pancen keliru, nglamak tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo darane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran buat apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pati trek, manusa diangkat dadi napa? Lha ndekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah? Ya salah toh. Lho nek muni subhanallah do nakokno ngono, Pak. Kalau kalian balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya ikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah, di sini pentingnya kalau ngaji tentang mriki. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kowe coba yang Mu'tazilah, dari pangeran niku ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara dadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal mesti kok takokno aku. Cara dadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab, mengaku pangeran ya ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Mereka itu yakin Allah Maha Suci, kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin Maha Suci, ora usah napa? Ora usah curiga, bener Kanjeng Nabi ada takholki. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah napa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanallah. Mergo nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Lho nggih to, SBY kuwi wajar duwe karir politik presiden kuwi akeh. Jadi ndak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan iso murah. Bojo ilang, duwe rapati duwe tetep iso. Iku butuh desain khusus. Dan itu enggak mudah. Jadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan saraf yang macam-macam. Apa tindakan banten mesti kelainan tak ana pangeran. Butuh desain